Bentar! Teriak Alia yang segera berlari ke arah Reno, menghalanginya agar tak bisa membuka pintu lemari ini. Hah? Ngapain lu, Al? Tanya Reno kebingungan melihat sikap Alia barusan, yang tiba-tiba berlari ke hadapannya tanpa selai kain pun di tubuhnya. Aku barusan beli pakaian yang aneh. Ya jadi aku nggak mau kamu lihat. Aku ambilin ya, balas Alia. Malah jadi penasaran. Tapi ya udah deh, balas Reno sambil tersenyum tipis. Secara perlahan, Alia pun membuka pintu lemarinya. Melihat sosok Rizky di dalam, tertutupi oleh gantungan pakaian milik Alia. Alia nampak mengedipkan salah satu matanya, sambil mengarahkan jari telunjuknya di depan bibirnya, mengisyaratkan agar Rizky tetap diam saja. Tapi di sisi lain, Rizky sendiri hanya bisa terdiam dengan mata yang terbelalak. Untuk pertama kali dalam hidupnya, Rizky melihat tubuh seorang wanita. Kulit putih mulus yang dimiliki oleh Alia itu benar-benar menggoda. Dalam pikirannya, Rizky bertanya-tanya akan sehalus apa kulit Alia jika disentuh. Begitu pula dengan dadanya yang cukup besar dan kencang. Terlihat begitu kenyal jika disentuh. Dan terakhir, bagian bawahnya yang tak tertutupi apapun itu juga memancing perhatian Rizky. Meskipun Nabila memang sangat cantik, bahkan termasuk primadona di Smanya dulu, tapi kecantikan dengan gabungan aura seksi dari Alia ini benar-benar sebuah pemandangan yang baru. Yang hitam apa yang putih? Tanya Alia tiba-tiba, mengangkat kedua tangannya ke atas untuk meraih kaos yang diletakkan di bagian atas lemari ini. Hitam aja deh, balas Reno yang kembali berbaring di ranjangnya, tanpa menyadari bahwa saat ini pria lain tengah memandangi tubuh pacar yang disayanginya itu. Mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki, Rizky melihat semua keindahan tubuh Alia. Tak ada hal yang bisa menggambarkan pengalaman pertama Rizky saat ini, pengalaman pertamanya untuk melihat tubuh wanita yang tak tertutupi. Padahal di kampung halamannya, ia selalu berusaha menjalin hubungan yang sehat dengan Nabila, berjanji untuk tak pernah melakukan hal nakal sebelum menikah. Tapi sekarang, nih, ucap Alia sambil melemparkan kaos hitam itu ke arah ranjangnya, lalu menutup kembali pintu lemari itu, menyembunyikan Rizky yang masih terdiam di dalamnya. Dari celah tipis yang ada di antara pintu lemari itu, Rizky dapat melihat sosok Alia yang berjalan secara perlahan kembali ke ranjangnya. Penampilannya tak kalah indah jika dilihat dari belakang. Buruan pulang sana, aku mau nugas ini, ucap Alia setelah kembali melompat ke atas ranjangnya. Baru keluar 2 kali aku, balas Reno sambil bercanda. Alah, biasanya sekali juga langsung lemes kan? Tuh, dedeknya lemes, ujar Alia sambil menunjuk ke arah batang Reno yang telah kembali mengecil dan lemas itu. Hahaha, iya deh. Sini cium dulu. Cup. Love you, Al. Love you too, balas Alia dengan senyuman yang manis di wajahnya. Segera setelah mengenakan pakaiannya, Reno segera mengemasi barang-barangnya lalu berjalan pergi, meninggalkan kamar kos ini. Keluh Alia kesal setelah harus menuruti kemauan pacarnya itu. Tak lama setelah itu, Alia segera mengenakan hoodie yang ada di atas kursinya tanpa mengenakan pakaian dalam. Penampilannya yang mengenakan hoodie longgar itu justru membuatnya menjadi semakin imut. Apalagi hoodie-nya memiliki bentuk seperti kelinci dengan warna putih bersih, permukaan yang halus, serta telinga kelinci panjang di bagian tudungnya, yang kini berdiri tegak saat ditarik Alia untuk menutupi kepalanya. Klek! Setelah mengunci pintu kamarnya, Alia kini mulai berjalan ke arah lemari pakaiannya, membuka pintu itu secara perlahan. Sorry ya, Riz, ngerepotin kamu banget, ucap Alia, mempersilakan teman kamarnya itu untuk keluar dari persembunyiannya. Aku juga maaf, tadi nggak sengaja lihat kamu, balas Rizky dengan wajah yang memerah. Nggak apa-apa, anggap aja bonus karena udah bantu aku, balas Alia, kini duduk di sisi samping ranjangnya dan meraih ponselnya. Dalam hatinya, Alia sendiri memang masih belum puas selama permainannya dengan Reno barusan. Wajar saja karena hanya dalam beberapa menit saja Reno sudah selesai, membiarkan Alia dalam posisi yang masih terangsang dengan bagian bawahnya yang sudah basah. Namun Alia yang sudah terbiasa dengan permainan Reno hanya bisa melanjutkannya dengan tangannya. Secara perlahan,
Alia menggesekkan tangan kirinya di bagian bawahnya. Dirinya yang masih belum menggunakan pakaian dalam dan hanya mengenakan hoodie itu dapat dengan mudah memasukkan jarinya ke dalam tanpa begitu terlihat. Sementara itu, Rizky harus berjalan dengan perlahan, di mana kedua tangannya sibuk untuk menutupi bagian bawahnya, seakan-akan ada sesuatu yang ingin disembunyikannya. Haha, ngapain Riz kok ditutupin? Tegangkah? Lihat aku, tanya Alia sambil tertawa ringan, bercanda atas situasi ini. Ya Sari, namanya juga cowok, balas Rizky dengan malu-malu. Aku bantuin enggak? Tiba-tiba, pertanyaan Alia itu membuat kedua mata Rizky terbelalak. Secara perlahan, Rizky mengalihkan pandangannya ke arah Alia yang ada di ranjang. Penampilannya masih tetap imut seperti bayangannya. Di balik hoodie itu, Rizky tahu kalau Alia tak mengenakan apapun. Bahkan saat ini sekalipun, hoodie yang tak cukup panjang itu hanya mampu menutupi sebagian dari pahanya saja, memperlihatkan kulit putih mulus di paha Alia dengan jelas. Ditambah lagi, Alia dengan sengaja mengarahkan tangan kirinya kembali ke bagian bawahnya, mengelus-elusnya secara perlahan sambil mendesah ringan. Bantuin, Ma maksudnya? Tanya Rizky dengan gemetar. Kali ini, kesetiaannya terhadap Nabila benar-benar diuji. Bahkan bayangan terhadap senyuman Nabila mulai muncul di kepalanya, memaksa Rizky untuk kembali tersadar dan menghentikan semua ini. Tapi di dalam situasi yang sangat sempurna ini, gak usah pura-pura lah. Tahu kan maksudnya? Mau ku giniin? Tanya Alia, yang menggerakkan tangan kanannya seakan-akan menggenggam sesuatu itu naik turun dengan cepat. Atau mau yang begini? Lanjut Alia, kini membuka mulutnya dan menjulurkan lidahnya, menggerakkan kepalanya seakan-akan sedang menikmati es krim yang lezat. Semua itu dilakukannya sambil memainkan bagian bawahnya, tanpa memperlihatkannya secara langsung ke arah Rizky. Aku sadar, Rizky. Ini salah. Ini nggak boleh. Jangan hianati Nabila di sana. Harus tahan. Harus tahan, pikir Rizky dalam hatinya. Meski begitu, tubuhnya berkata lain. Bagian bawahnya mulai terbangun sepenuhnya, berdiri tegak dan sangat keras di balik celananya hingga timbul dengan jelas. Aku. Lanjut Rizky, yang masih bentrok antara menerima tawaran ini demi kesenangan sesaat, atau menolaknya demi kebahagiaan di masa depan bersama Nabila. Setelah memikirkannya dengan sangat serius, akhirnya Rizky tiba di satu keputusan. Dan keputusan itu, ahahaha, canda aja aku. Serius amat. Hahaha, enggak mau aku ganggu hubungan orang. Sorry ya, polos banget sih kamu Riz. Jadi nggak tahan godain hahaha. Teriak Alia tiba-tiba sambil tertawa keras. Rizky, yang telah berjuang mati-matian memikirkan bagaimana harus menanggapi situasi ini, ditampar oleh realita keras. Jawaban Alia barusan, meskipun membuatnya sedikit kecewa, tapi juga menyadarkannya kembali. Sama seperti dirinya sendiri, Alia juga memiliki pasangan yaitu Reno. Mana mungkin Rizky juga mau merusak hubungan mereka hanya demi kesenangan sesaat. Riz, tanya Alia sekali lagi, menyadari bahwa Rizky hanya terdiam di tempat dengan wajah yang terus menatap lantai. Iya nggak apa-apa kok. Sorry, balas Rizky, yang segera berjalan menuju ke kamar mandi untuk membasuh badannya. Namun saat Rizky berjalan, pikirannya yang sudah buyar membuatnya lupa untuk menutupi bagian bawahnya yang sudah sepenuhnya terbangun itu. Di balik celana Rizky, Alia dapat melihat sesuatu yang cukup besar timbul. Namun ia hanya bisa melihatnya untuk sesaat, karena Rizky sudah segera masuk ke dalam kamar mandi sambil membawa pakaian gantinya. Aku salah lihat kah? Tapi kok, besar gak sih itu? Enggak lah, palingan juga handphone dia kan? Iya, benar. Pasti handphonenya aja yang. Tapi baru saja menduga bahwa sesuatu yang timbul dari balik celana Rizky itu adalah ponselnya. Alia melihat bahwa ponsel Android jadul milik Rizky saat ini masih ada di atas meja. Deh. Jantung Alia seketika berdegup kencang. Meskipun hubungannya dengan Reno sangat dekat sampai sering berhubungan badan, namun Alia sendiri sama sekali belum pernah bisa terpuaskan sepenuhnya. Sama seperti tadi, di mana hubungan mereka berakhir hanya dalam beberapa menit saja.
Bukan berarti milik Reno itu kecil, tapi lebih tepatnya kurang cukup untuk memuaskannya. Karena sudah terbiasa, Alia tak pernah memikirkannya. Seringkali Alia hanya memainkan ponselnya saat Reno memuaskan dirinya sendiri menggunakan badannya. Tapi sekarang, setelah melihatnya secara langsung milik pria yang lainnya, posisi lagi panas gini, lihat punya Rizky yang tegang. Coba kalau itu masuk ke sini, pikir Alia sambil menyentuh bagian bawah tubuhnya, yang tanpa disadarinya sudah sangat basah hanya karena membayangkannya. Enggak. Ngapain aku mikir kayak gitu? Udah ada Reno yang baik, cakep. Terus, saat berusaha untuk mengelak, Alia segera tersadar. Dalam hal kebaikan, meskipun baru 2 hari bersama, Rizky nampak jauh lebih baik dan lebih pengertian dibanding Reno. Bahkan kesetiaannya juga terlihat jelas. Dalam hal penampilan, meskipun mengenakan pakaian yang sederhana, namun penampilan Rizky selalu terlihat begitu menawan. Dengan wajahnya yang agak manis, tapi juga cukup lakik dengan tubuhnya yang tak kalah atletis dibanding Reno itu. Dan terakhir dalam hal itu, Deh. Kini giliran pikiran Alia yang teracuni oleh berbagai hal kotor. Dalam hatinya, ingin sekali Alia menarik kalimatnya yang sebelumnya. Setidaknya, ia ingin memastikan apakah Rizky benar-benar tergoda olehnya. Haruskah aku buka pintu kamar mandinya? Toh kuncinya cuma kunci geser plastik kan? Tetapi, sedikit demi sedikit, Alia mulai berjalan ke arah pintu kamar mandi itu. Tangan kanannya nampak mulai meraih ke arah pegangan pintunya. Dengan tubuhnya yang sudah dikuasai oleh rasa penasaran yang luar biasa, Alia kemudian berniat untuk membuka pintu kamar mandi itu.